Para filosof pun ya rame membahas tentang insecurity ini. Banyak yang mendalam membahas tentang insecure. Misalnya Epictetus. Epictetus ini filosof Stoa. Kata Epictetus, we suffer more in imagination than we do in reality. Kata Epictetus, kita itu lebih banyak tersakiti oleh imajinasi-imajinasi kita dibandingkan dalam kenyataannya. Jadi rasa tidak percaya diri tadi, rasa yang membuat kita tersakiti, membuat kita kecewa, membuat kita tidak nyaman, tidak aman dengan diri kita sendiri. Kalau pakai pikirannya Epictetus itu ya karena kita itu termakan oleh imajinasi kita sendiri. Imajinasi kita tentang diri kita yang sangat rendah, sangat buruk. Akhirnya ya kita tidak ngapa-ngapain. Padahal in reality mungkin tidak begitu. Kita itu ya punya banyak keistimewaan. Hanya saja kita ditelan, dilibas oleh imajinasi-imajinasi jelek kita tentang diri kita sendiri. Ya, jadi kalau mengikuti Epictetus berarti apa? Yuk, pikiran kita dibawa ke yang positif-positif saja. Jangan mikir yang aneh-aneh, yang jelek-jelek, termasuk tentang diri kita. Yuk, kita memang manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Tapi kan bukan berarti terus kalau sudah salah, sudah keliru, terus kiamat. Bahwa kita ini pasti orang jahat, pasti orang jelek. Kan tidak begitu. Kita masih punya daya dan kekuatan untuk melanjutkan hidup sebagai orang baik. Tinggal kita mengganti gaya hidup, mengganti pola hidup. Kan rumusnya di situ sebenarnya. Cuma label-label imajinasi-imajinasi yang kita tempelkan dalam diri kita, ini kemudian sering menghalangi langkah kita untuk berubah jadi lebih baik. Kita sudah menyerah dengan label, aku ini orang bodoh. Kita menyerah dengan label, aku ini orang tidak mampu. Kita menyerah dengan label, aku ini orang lemah. Ya selesai. Kalau kita sudah menyerah di situ, masuk ke lubang insecurity. Kemudian ini dilengkapi oleh pandangannya Dalai Lama. Kata Dalai Lama, lack of transparency result in distrust and a deep sense of insecurity. Kurangnya keterbukaan akan membuahkan ketidakpercayaan dan insecurity yang dalam. Jadi lack of transparency itu kan berarti tidak terbuka, tidak jujur, tidak apa adanya tentang diri kita. Ya tentu saja melahirkan orang lain tidak percaya pada diri kita juga tidak percaya pada diri kita, wong kita tidak paham. Kenapa kita tidak paham? Karena kita tidak jujur. Disitulah kita masuk pada insecurity. Karena kita tidak paham tentang diri kita, ya kita isinya serba bingung, mau apa, mau kemana. Nah, dilanjutkan oleh Erich Fromm. Kata Erich Fromm, tugas yang harus kita tetapkan untuk diri kita bukan kok to feel secure, untuk merasa aman, tapi to be able to tolerate insecurity. Kita harus bisa menerima insecurity. Maksudnya apa? Ketakutan-ketakutan, kemudian hal-hal yang menurut kita negatif, itu kita terima dulu. Ya setelah itu kita carikan solusinya. Tidak mungkin hidup kita itu sepenuhnya secure, sepenuhnya nyaman, enak. Pasti tentu saja ada yang kurang-kurang. Ya kita terima dulu yang kurang-kurang ini, nanti pada saatnya kita tingkatkan, kita keluar dari zona nyaman kita untuk hidup secara lebih baik. Nah, dipungkasi oleh Osho, kata Osho,
kuncinya kita lepas dari insecurity adalah expectation, harapan. Jadi manusia, jangan sampai kita kehilangan harapan. Mengapa sih orang insecure tadi terus tidak mau ngapa-ngapain lagi, menyerah dengan dirinya? Itu karena dia putus harapan. Karena dia sudah sangat kecewa dengan dirinya, akhirnya putus harapannya. Dia tidak ingin apa-apa lagi sehubungan dengan dirinya. Dia tidak percaya dirinya bisa mencapai sesuatu. Jadi orang insecure itu bahkan berharap saja dia tidak berani. Dia merasa tidak mampu. Padahal kuncinya, kata Osho, kita keluar dari zona insecurity itu, kita menghidupkan harapan-harapan. Jadi hidup di tengah harapan.